Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Islam, iman, sehat wal afiat. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, tetap sehat di tengah-tengah wabah corona ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul utma, amin Allahumma amin. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami coba untuk sosialisasi terkait dengan persiapan pembelajaran. Insya Allah nanti kita akan sudah mulai pembelajaran daring dan kita akan siapkan dengan perangkat pembelajaran yang ada. Kita akan kenalkan bahwa nanti dalam pembelajaran daring ini Bapak Ibu guru kami harap bisa mengisi RPP langsung saja, langsung bisa diketik gg.gg _e_ RPP-nya besar, mawahas kecil, mawahas, enter. Oke, kita masuk pada form RPP. Ini ada form RPP PP. Nah, kita bisa mengisi langsung saja. Ada beberapa poin yang harus kita isi secara online. Nanti otomatis RPP kita akan dikirim ke alamat email kita yang kita masukkan. Ini sebenarnya RPP masa COVID, cuman ini akan kita bisa gunakan untuk seterusnya. Bapak Ibu, untuk mengisinya jangan lupa pakai email kita. Misalkan saya menggunakan email data atau dt@gmail.com. Ini nanti RPP akan dikirim ke datasohib3@gmail.com. Nama kita pilih nama kita sendiri, nomor induk ya silakan 03.03.05.022. Ini harus berupa angka, misalkan tidak usah pakai titik. Oke. Terus mapel, kita pilih mapel kita, misalkan saya matematika kelas 12, kita tulis kelas 12 semester gasal tahun 2020. Materi pokok, nanti saya ngambil materi pokok dari buku LKS ini. Saya menggunakan materi ini dimensi 3. Kita lihat, nah materi pokok adalah dimensi 3. Oke, kita tulis di LKS dimensi 3, dimensi 3. Oke, alokasi waktu misalkan ini adalah ada petunjuknya 2 jam pelajaran 45 menit. Misalkan saya tulis sama 2 jam pelajaran masing-masing 45 menit. Karena ini ada beberapa pertemuan, karena materi ini ada beberapa pertemuan, maka saya tulis pertemuan pertama. Ini saya ambil dari buku LKS yang terbaru. Nih, kita pakai patokan ini aja. Nih, kita kasih pertemuan pertama. Oke, kompetensi dasar yang bisa kita ambil di sini adalah, jadi
mendeskripsikan. Di sini ada KD, sudah ada KD-nya, kompetensi dasarnya di sini ada kompetensi dasar, bisa dilihat ini di kompetensi dasarnya. Jadi saya baca mendeskripsikan jarak dalam ruang. Dalam ruang, dalam kurung, antar titik, koma, titik ke garis, koma, dan titik ke bidang. Oke, misalkan itu dulu. Terus kita tulis tujuan pembelajaran. Misalkan tujuan pembelajaran setelah membaca materi dimensi 3 di Google Classroom dan berdiskusi di forum chat atau di WhatsApp. Misalkan peserta didik mampu dan dapat menyelesaikan masalah kedudukan titik, koma, garis, koma, dan bidang. Nah, ini tujuan pembelajaran. Sekarang kegiatan pendahuluan. Kita lanjutkan kegiatan pendahuluan. Guru memulai pembelajaran misalkan dengan mengucap salam di grup WA dulu, WhatsApp. Kemudian atau salah satu siswa, atau memilih salah satu siswa untuk memimpin doa. Atau misalkan langsung kita pimpin doa, tapi kita coba latih untuk anak-anak supaya juga berani untuk memimpin doa, latihan. Terus kemudian setelah ini kita mengarahkan, redaksinya adalah peserta didik diarahkan. Ini. Kemudian ini yang pertama, misalkan strip 1, kemudian kita strip 2, peserta didik diarahkan untuk masuk ke Google Classroom. Nah, ini dan
Kemudian setelah ini pendahuluan sudah anak-anak sudah dimasukkan di Google Classroom, kita lanjutkan pada waktunya. Kurang lebih waktunya untuk pembukaan dan menyapa perlu nanti di absen dulu. Absen berarti di Google Classroom di atas. Anak-anak atau peserta didik menulis, misalkan menulis nama di forum chat di Google Classroom. Nah, ini yang pertama misalkan. Dan ini yang pendahuluan maksud saya. Kita lanjutkan waktunya kurang lebih kalau misalkan ini classroom classroom waktunya misalkan 15 menit, kita tulis 15 saja waktu pendahuluan, tidak usah banyak-banyak, maksimal 15 menit misalkan. Terus kegiatan inti adalah nanti peserta didik, kegiatan inti peserta didik diminta untuk melihat materi di Google Classroom. Nah, kemudian setelah melihat peserta didik untuk melihat materi di Google Classroom, karena kita nanti supaya anak-anak juga tidak kesulitan dalam membaca di HP yang kecil, kita juga sudah siapkan anak-anak kelas 10 atau nanti kelas 11 dan 12 juga kita siapkan LKS untuk bahan belajar. Bisa jadi peserta didik diminta untuk melihat materi di Google Classroom dan membaca materi di buku pegangan siswa. Maksudnya buku pegangan siswa LKS ini. Anggap aja ini buku pegangan siswa. Yang kedua kita lanjutkan pada setelah membaca, maka misalkan kegiatan inti adalah nanti anak-anak diskusi atau perlu menanyakan, peserta didik dipersilahkan untuk bertanya di forum diskusi. Untuk memudahkan komunikasi, seandainya ada kendala, bolehlah kita persilahkan masuk di grup WhatsApp atau grup WA. Ini. Setelah itu kita perlu mengukur, atau kegiatan inti yang berikutnya adalah peserta didik mengerjakan tugas, misalkan peserta didik menyelesaikan uji, kalau di sini misalkan aktivitas atau mengisi aktivitas atau uji kompetensi, misalkan uji kompetensi 1. Ini bisa. Ini selesai materinya, misalkan waktunya adalah kita buat ini
waktunya misalkan 60 menit misalkan, atau 1 jam misalkan 60 menit, bisa jadi 30 menit, silakan, nanti tergantung materi Bapak Ibu guru. Kalau misalkan materinya tidak terlalu banyak, 30 menit, 45 menit, kita sesuaikan dengan waktu yang diberikan oleh kurikulum. Sekarang kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu berarti siswa membuat resume atau membuat simpulan. Peserta didik menulis kesimpulan dari pertemuan yang atau dari pembelajaran hasil pembelajaran ini tadi hasil pembelajaran dimensi 3 pertemuan pertama. Dimensi 3 pertemuan pertama dengan mengisi di Google Form misalkan begini. Yang selanjutnya adalah guru atau bisa jadi guru mengingatkan materi pada pertemuan berikutnya. Nah, berikutnya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang waktunya berapa menit? Misalkan 15 menit. Ya, misalkan ini 15 menit. Penilaiannya kita misalkan penilaiannya adalah penilaian pengetahuan dengan menggunakan Google Form. Yang kedua misalkan penilaian keterampilan menunjukkan penilaian keterampilan sama dengan di Google Form. Keterampilan diuji dengan Google Form. Dan kita lanjutkan, misalkan yang terakhir adalah keaktifan anak. Keaktifan peserta didik dengan pengamatan selama diskusi. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh sederhana untuk pembuatan RPP elektronik kita. Silahkan nanti diisi untuk model kita untuk melaksanakan pembelajaran. Seandainya besok ada jam untuk mengajar daring, maka kita bisa mengisi dulu terus kita kirim. Nah, sekarang kalau sudah kita kirim, bisa kita cek di email kita di Gmail. Kita sudah muncul RPP Matematika kelas 12 materi dimensi 3. Kalau kita buka di sini, nah ini RPP Matematika kelas 12 materi dimensi 3 oleh Bapak Ibu
Bapak atau Ibu Ahmad Sohib ini ya. Nah ini sudah masuk, berarti ini RPP kita rencana pembelajaran SMA Wahid Simbang Sri Matematika kelas 12 semester gasal 2002 dimensi 3 2 jam pelajaran. Ini langsung kompetensi dasar pengetahuannya mendeskripsikan jarak dalam ruang. Ini terus tujuan pembelajaran setelah membaca materi dan classroom dan sebagainya, kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan 15 menit. Guru mulai bicara, mengucap salam di grup WhatsApp, kemudian memilih salah satu siswa untuk memimpin doa. Peserta didik diarahkan untuk masuk ke Google Classroom. Peserta didik menulis nama di forum chat di Google Classroom. Kegiatan inti peserta didik dan selesai. Ya. Nah itu Bapak Ibu, ini masih ada yang kurang tanpa ini nama dan nama kepala dan guru, nanti kita edit ya. Itu dulu untuk sosialisasi terkait dengan pembuatan RPP elektronik kita. Semoga bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu guru semuanya dalam menyiapkan pembelajaran. Semoga apa yang kita upayakan dan kita usahakan ini adalah bagian dari perjuangan kita dalam mendidik anak-anak generasi bangsa penerus untuk kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Semoga apa yang kita usahakan, kita laksanakan ini dinilai sebagai amal ibadah dan amal jariah yang kebaikannya akan mengalir terus menerus di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjuang, selamat berusaha dan berkarya di Madrasah Aliyah Wahid Simbang Sri. Semoga Allah selalu meridhoi kita dan membimbing kita, memberi kekuatan kita untuk selalu menjadi yang baik dan lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.